Jumpa lagi dengan cerita kita. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Bangkitan Sang Alkemis episode 6. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya, Shen Xiang berhasil memenangkan pertarungan antara dirinya dan Tuan Muda Yao meskipun dia harus jatuh pingsan. Setelah dirinya tersadar dari pingsannya, ia tampak terkejut karena melihat sepucuk surat berasal dari Si An. Isi dari surat tersebut mengatakan bahwa Si An akan meninggalkannya untuk berguru pada permaisuri kerajaan langit karena menurutnya itu adalah pilihan yang tepat. Jika dia pergi, maka keluarga Yao tidak akan mengganggunya lagi. Meskipun berat, dia tetap harus mengambil keputusan itu. Shen Xiang yang mengetahui itu langsung menyusulnya. Beruntung, Shen Xiang berhasil menyusulnya. Setibanya di sana, Si An menahan diri untuk tidak menghampiri Shen Xiang karena takut terhadap permaisuri. Kemudian, permaisuri meminta Shen Xiang untuk berbicara empat mata dengannya. Shen Xiang sangatlah beruntung karena telah membangkitkan nadi spiritualnya. Namun bagi permaisuri, kekuatan itu sangatlah lemah karena di dalam kekuatan itu tidak ada ambisi. Shen Xiang menjadi geram mendengarkan ucapan itu. Dia akan membuat keluarganya menjadi keluarga nomor satu di ibu kota. Namun bagi permaisuri, kota tempat tinggal Shen Xiang itu adalah kota kecil, sama saja seperti katak dalam tempurung. Permaisuri pun mengatakan jika Shen Xiang sangat tidak pantas untuk bersanding dengan Si An, karena Si An sendiri gadis yang sangat berbakat dan berpotensi menjadi dewi, sedangkan Shen Xiang hanyalah sampah yang lemah. Mendengar hal itu, tentu saja Shen Xiang bertambah geram dan emosi. Dia mengatakan bahwa permaisuri tidak berhak menilainya dan hubungan dia dengan Si An tidak ditentukan oleh permaisuri. Permaisuri tiba-tiba menyerang Shen Xiang dan menekan dengan kekuatannya. Permaisuri kembali berkata jika Shen Xiang hanyalah pemuda lemah dan kemampuannya hanyalah sebatas ini saja, sedangkan Si An memiliki potensi besar untuk menjadi seorang dewi. Jika Shen Xiang mau berjanji akan meninggalkan Si An, maka permaisuri akan melepaskannya. Shen Xiang langsung menolak permintaan permaisuri. Dia sadar kultivasinya saat ini masih lemah dan jauh bila dibandingkan dengan permaisuri. Namun, suatu hari nanti dia pasti akan bisa melampauinya. Bahkan, dia memastikan dirinya akan menjadi orang terkuat di seluruh dunia. Mendengar semangat Shen Xiang, permaisuri tertarik dan membuat kesepakatan dengan Shen Xiang. Jika nanti dia bisa menepati janjinya, maka permaisuri tidak akan menghalangi dan bahkan akan merestui hubungan mereka berdua. Permaisuri pun melepaskan kekuatan yang menekan Shen Xiang dan mempersilahkan mereka berdua untuk berpamitan. Shen Xiang berjanji kepada Si An, setelah dia menjadi kuat, dia akan mencari Si An. Si An pun memberikan tusuk konde yang selalu ia pakai kepada Shen Xiang untuk kenang-kenangan. Shen Xiang juga sadar jika kekasihnya hanya berada di kota ini, maka kultivasinya tidak akan berkembang karena dia memiliki potensi dan bakat yang begitu besar. Jadi, dia memang seharusnya pergi ke dunia yang lebih besar dan mereka pun berpisah. Sedangkan untuk Tuan Muda Yao yang telah melihat kepergian Si An, dia berkata meskipun Si An telah pergi, namun dendamnya kepada Shen Xiang dan keluarga Shen tidak akan pernah padam. Dia pun melampiaskan kekesalannya kepada para pengawalnya. Tak lama dari itu datanglah tiga praktisi. Mereka adalah si mayat hidup, si wanita boneka, dan si pria buta. Mereka bertiga adalah pelindung keluarga Yao. Kedatangan mereka sudah pasti akan membantu keluarga Yao. Tetapi mereka bertiga ini tidak memberikan sikap hormat kepada Tuan Muda Yao. Namun Tuan Muda Yao tak mempermasalahkan itu karena dia sangatlah membutuhkan bantuan mereka bertiga. Dia mempertanyakan apakah semua rencananya berjalan dengan mulus. Si pria buta berkata, "Tuan Muda, tenang saja. Semua rencana yang mereka jalankan pasti akan berjalan mulus." Sudah bisa ditebak, rencana mereka pasti akan menyakiti keluarga Shen Ero di tempat lain. Tampak Shen Xiang sedang giat berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi tentunya. Sedangkan Nona Su yang tampak sudah berangsur pulih mendekati Shen Xiang. Shen Xiang yang merasa berdosa atas kejadian tempo hari pun meminta maaf kepada Nona Su. Nona Su tidak mempermasalahkannya. Dia meminta agar Shen Xiang tidak terburu-buru dalam berlatih. Lalu Nona Su mendekat dan memeriksa tubuh Shen Xiang. Dia memperhatikan dengan teliti tato rune yang ada pada tubuhnya.
Shen Xiang diminta untuk melanjutkan transfusi energinya, sedangkan Nona Su membantu membuka beberapa titik meridiannya. Nona Su pun memberitahu kalau Shen Xiang telah berhasil sepenuhnya membangkitkan elemen petir dari kekuatan naga hijau. Nona Su meminta agar Shen Xiang menggabungkan kedua kekuatan itu, tetapi setelah dicoba masih belum berhasil. Itu dikarenakan Shen Xiang masih begitu lemah. Kini, Shen Xiang sudah berhasil membangkitkan nadi spiritual Yang, tetapi untuk nadi spiritual Yin masih belum sepenuhnya dibangkitkan. Shen Xiang pun meminta agar Nona Bai membantunya untuk membangkitkan nadi spiritual Yin miliknya. Namun Nona Bai hanya diam acuh tak acuh, bahkan berkata dia tidak akan mengajarkannya. Tampak Shen Xiang sangat kecewa dengan perilaku dan ucapan Nona Bai, namun Nona Su hanya tersenyum. Dia tahu betul sifat saudaranya itu. Dia tidak akan mengajarkan karena menurutnya nadi spiritual yang milik Shen Xiang belumlah sempurna. Jika sudah sempurna, sudah pasti Nona Bai akan mengajarkan nadi spiritual Yin miliknya. Di lain kesempatan, tampak Shen Xiang sedang berlatih bersama ayahnya. Dia mendapat laporan yang tidak menyenangkan. Ada seseorang yang telah menyerang toko pil milik keluarga Shen dan semua pegawai diculik. Bahkan, orang yang telah dikirimkan untuk menyelidikinya telah menghilang tak ada kabar, dan mereka semua dibawa ke hutan pinggir kota. Yang lebih mengherankan, para perampok ini sama sekali tidak menginginkan harta, sebab untuk harta yang berada di toko pil tidaklah berkurang sepeser pun, tetapi semua pekerja di sana diculik. Mereka sangat yakin jika itu semua ulah musuh bebuyutannya, yaitu keluarga Yao. Di saat mereka memikirkan semua itu, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan batu ke depan halaman rumah. Shen Xiang pun segera keluar memeriksa dan mencari pelaku yang melemparkan batu tersebut. Sayangnya, dia tidak menemukannya. Ia malah melihat satu boneka yang tergeletak di sana. Seorang anak kecil menghampiri dan meminta boneka tersebut. Boneka itu pun diberikan kepada seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah si wanita boneka pelindung keluarga Yao. Di belakang wanita itu tampak seorang penjual manisan yang selalu menatapnya, tampak kagum dengan kecantikannya. Si wanita boneka yang merasa risih dengan cepat menyerangnya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa lama, barulah penjual manisan itu menyadari jika dirinya telah diserang. Dari sini bisa kita simpulkan betapa hebat dan cepatnya serangan si wanita boneka itu. Sedangkan keluarga Shen telah dikerahkan untuk menyusuri hutan guna mencari pekerja yang diculik. Namun mereka tak menemukan apa-apa dan tiba-tiba ada suara teriakan. Ketika mereka sampai di tempat, ternyata seseorang telah mati mengenaskan. Kemudian pencarian pun dilanjutkan. Mereka semua masuk lebih dalam ke dalam hutan. Tibalah mereka di padang rumput yang luas. Di sana terdapat 3 orang suruhan keluarga Yao yang telah menunggu kedatangan Shen Xiang dan yang lainnya. Shen Xiang bertanya kepada ayahnya siapa mereka sebenarnya karena bagi Shen Xiang wajah orang-orang itu tampak asing. Namun tidak dengan ayahnya. Dia sangat mengenal ketiga orang itu. Mereka adalah si mayat hidup, si wanita boneka, dan si pria buta. Mereka bertiga ini adalah 3 pelindung keluarga Yao. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan bersambung ke episode selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih, sampai jumpa.